Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala zalika minna syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sama-sama kita hormati keluarga besar Sahibul Musibah, Bapak Ridho dan Ibu Suriah, dan juga beserta anak menantu. Dan sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan menghormati Pemuda Wilayah RT 0406, yaitu Bapak RT Sukmayadi Esos beserta jajarannya, dan juga yang akan menghormati segenap para tokoh masyarakat, para alimul ulama, hadirin, para asatid, khusus Al-Mukarram, Mastajun di SE, para jamaah kaum muslimin, jamaah jikullah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat bersilaturahim, dapat berkumpul bersama-sama di rumah kediaman Sahibul Musibah. Tentunya orang tua kita, abang kita, yaitu Bapak Ridho, beserta Ibu Surya dan keluarga besarnya, di mana acara kita pada saat ini adalah dalam rangka berzikrullah, mendoakan salah satu daripada anggota atau anaknya daripada Bapak Ridho yang kedua, kalau nggak salah ini, setelah Bapak Jamal, ya, kedua kan, ya, yaitu Bapak Matrobin, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tadi siang. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada saat ini ada dalam rangka mendoakan, berzikrullah, mendoakan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan iringan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan wasilahnya, disampaikan buat almarhum. Mudah-mudahan amal baik, amal ibadah yang dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya dapat diterima insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan segala dosanya, dan juga diluaskan di alam barzahnya. Mudah-mudahan alam kubur beliau dijadikan radhah bin jannah. Dan mudah-mudahan keluarga ditinggalkan, ya, diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang telah menimpa daripada keluarga beliau itu Bapak Ridho, tentu selaku daripada orang tua. Para bapak hadirin sekalian, kematian memang milik Allah. Betul lagi ya, Pak? Hidup adalah milik Allah. Semuanya apa di dunia ini yang kagak milik Allah? Semuanya ini adalah milik Allah. Milik Allah. Termasuk bini kita yang cakep banget, Pak, ya kan?
Tiap malam mendampingi kita, itu juga milik Allah. Kalau waktunya dia mau ambil itu milik kita, ya kita pasrah. Betul lah kira-kira Bang. Betul lah kira-kira Bang. Karena milik Allah. Mungkin kita bisa kawin lagi. Kira-kira Bang. Begitu kira-kira. Ya begitu kira-kira maksudnya. Yang diambil kan begitu kan. Betul lah kira. Iya. Bisa. Jadi kalau bini kita dengerin nih, bisa disemprot kok pulang. Bisa. Lalu lupain gua Bang gitu. Bukan pintu. Tidak bisa baca itu ya. Semuanya ini milik Allah kan. Nah inilah sekalian ya. Dan kematian itu memang merupakan sebuah itibar, sebuah pembelajaran. Pembelajaran buat siapa? Pembelajaran buat kita yang hidup. Ya. Buat kita yang hidup, ya. Yang tujuannya agar kiranya hidup kita ini jangan sampai lengah kita mengikuti daripada hawa nafsu kita, ya kan? Untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekalian? Karena tadi mengatakan kematian itu tidak mengenal abjad. Betul lah kira-kira. Tidak mengenal abjad kematian itu. Ya, dalam satu anggota keluarga orang tua masih ada. Betul ya? Bapak masih ada. Ibu masih ada. Betul kan? Abang kita masih ada. Betul? Ternyata kita telah dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Nah makanya kematian itu bukan merupakan sebuah abjad. Dan juga tidak apa artinya kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal batas usia. Oh nanti kalau udah tua mati muda belakangan. Betul lah kenapa? Tidak mungkin Pak. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena memang kematian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah akan mengambil waktunya? Kan itu kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya di sini lebih sekalian ya, bahwasanya tadi hadis yang saya bacakan ya, perkataan Ibnu Umar, Rasul kepada Ibnu Umar, apa perkataan Rasul kepada Ibnu Umar? Khud min sihhatika limaradik. Wahai Ibnu Umar, pergunakan sehatmu sebelum sakit. Itu kata Rasul begini Pak, pergunakan sehat sebelum sakit. Pergunakan sehat sebelum sakit. Karena lawan daripada sehat adalah sakit. Sakit itu nikmat gak kira-kira? Sakit itu nikmat gak? Sakit itu membawa sebuah kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan kalau itu sehat. Betul ya kira Pak? Apapun akan menjadi nikmat kalau itu sehat. Lain halnya dengan sakit. Kalau sakit tidak akan menjadi sebuah nikmat. Nikmat apa yang kita rasakan? Allah perintahkan lewat Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran menjadikan sumber hukum, ya. Hidup kita di dunia ini bukanlah menuruti hawa nafsu, bukanlah enjoy saja, bukan senang-senang saja. Apa perintah Allah hidup kita di dunia ini? Tak lain dan tak bohong. Jangan sampai kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pergunakanlah hidup itu untuk ibadah. Kira-kira kalau kita sehat, panjang umur, ya kan? Kita pergunakan untuk ibadah, nikmat gak kira-kira Pak? Nikmat gak kira-kira Pak? Nikmat. Salat, ya kan? Kalau kita lagi sehat, rukun dan sujudnya pun enak. Betul ya kira-kira? Betul. Ya kan? Makan nasi goreng, campur pete, ya kan? Campur gulai kambing. Makanan kita sehat, nikmat gak kira-kira? Nikmat banget. Ya kira semacam itu Pak, ya kan? Tepatnya sehat itu menjadi nikmat. Tapi kalau udah jatuh sakit Pak sekalian, ya kan? Apapun tidak akan menjadi nikmat. Jangan lagi urusan ibadah, ya kan? Makan pun apapun yang diberikan oleh orang yang hidup sudah tidak bisa menerima lagi Pak. Apalagi kalau apalagi kenikmatan itu menjelang sakaratul maut. Apapun sudah tidak akan menerima dalam diri kita. Betul lagi ya Pak? Betul lagi ya Pak? Orang sakaratul maut Pak ini, ngisang Pak ya, dikasih gulai kambing, ya kan? Sama sate, ya kan, 10 tutuk atau 100 tusuk bisa dimakan gak nggak bisa ketemu? Kagak lah. Jangan lagi gulai kambing, jangan lagi sate Pak ya. Bapak tunjukin duit 1 miliar pun Pak di sini tuh nggak bakal diambil pada saat orang menjelang sakaratul maut. Betul lah kira Pak? Betul. Duit 1 miliar ya, Bapak bisa, ya kan? Ya, sakaratul kan dua, ya kan? Bapak tebakin begini 1 miliar, diambil nggak Pak? Diambil nggak? Diambil yang hidup. Ya dia ngambil, enggak gitu.
Diambil nggak kira-kira? Ya orang ngambil Pak, ya. Tapi naluri dengan perasaan saja yang dia bicarakan. Ya. Gua lagi sakatul maut aja ini, kita pakai duit 100 juta, ya kan? Kemarin mah gua lagi sehat, ya kan? Mau pesta gua minjam ya kan 50 juta aja udah dapat, betul lagi kan? Betul lagi kan? Betul lah. Betul. Meminjam 50 juta lagi sehat dapat lagi kira Pak? Ora. Mau gua minjemin mau pesta ini dapat lagi kira? Kalau dapat apalagi mengerjakan kagak ya like betul nggak like? Betul lagi kira-kira. Ya kan itu yang punya kerjaan aja lagi bikin lagi ragu-ragu ya kan? Betul nggak? Kita sama sana kemari gitu kayak gua gitu ya kan? Minjem aja lagi ragu-ragu minjemin apalagi mengerjakan kagak. Begitu kira-kira. Begitu sakatul maut ditaruh duit 100 juta diambil nggak kira-kira Pak? Diambil pas baca gitu. Nah itu Pak kata Rasul pergunakan sehat sebelum sakit. Kemudian apa lagi Pak? Ya, perintah Rasul yang berikutnya Rasul kepada Ibnu Umar, wa min hayati kalimautik wa Ibnu Umar. Pergunakan hidupmu ini sebelum mati. Pergunakan Pak hidup sebelum mati. Kenapa sih Pak? Ya, ada hidup ada mati. Kenapa ini kita mati? Tadi Pak. Kata Qur'annya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Hamba-hambaku, kenapa kalian kupur ini? Padahal dulunya ini kamu mati, ya kan? Dulunya ini kita mati, fahiyakum. Lalu aku hidupkan kamu ini hidup di dunia ini supaya kamu bisa merasakan nikmat kehidupan dunia. Tuh Pak, dulunya ini kita mati. Dulunya ini sebelum kita hidup ini kita mati dulu Pak. Ya kan? Katalah fahiyakum, ya kan? Aku hidupkan kamu ini, ya, supaya kamu ini bisa menikmati dunia. Betul nggak? Benar Pak, begitu nikmatin dunia bahkan, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi gubernur di Solo, ya kan? Betul nggak? Jadi wali kota di Solo, ya kan? Lari ke Jakarta jadi gubernur, gubernur Pak, ya kan? Nikmat ada kira-kira Pak? Dari Solo Pak, ya, pindah ke Jakarta jadi gubernur nikmat ada? Nikmat Pak, nikmat hidup Pak, ya kan? Kemudian terpilih lagi menjadi presiden. 2 periode jadi presiden. Itu pun kalau dikasih mungkin menambah lagi, betul nggak kira Pak? 3 periode. Kenapa? Karena nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup Pak. Maka kata Rasul semacam itu pergunakanlah ya hidupmu sebelum mati Pak. Ya kan? Kenapa? Karena kalau sudah mati akan memutuskan rantai segala-galanya. Betul nggak Pak? Betul Pak. Kalau udah mati butuh memutuskan rantai segala-galanya. Ya, nikmat hidup dunia udah nggak ada lagi. Ya kan juga? Nikmat kawin udah nggak ada lagi. Nikmat seks udah nggak ada lagi. Nggak ada Pak. Kalau orang sudah meninggal dunia, sampai mancing juga udah nggak bisa orang udah mati. Betul nggak kira? Nggak bisa. Ada mancing. Nggak bisa orang. Ada kata supaya mancing juga, ya mungkin itu kalian temennya meninggal jangan tahu betul nggak? Iya. Betul nggak? Ya kan itu mestinya barangkali lagi dapat aja dia begitu kan? Kenapa ya kan? Temennya meninggal dunia dia ngelawan apa? Dia ada merah betul nggak kita? Orang nggak tahu mungkin itu kalau begini barangkali semacam itu kan? Coba orang kalau udah mati semuanya memutuskan rantai segala-galanya, udah nggak bisa ibadah, udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa ngaji, udah nggak bisa ngomel, betul nggak? Bisa ngomel, udah nggak bisa ceramah ini kayak saya semua kalau udah mati mah, betul nggak? Betul? Karena mati itu memutuskan rantai segala-galanya. Kata Rasul, pergunakanlah hidup sebelum mati. Karena mati itu memutuskan segala-galanya. Kenapa Pak ini kita hidup kemudian kita mati Pak? Ya, Pak? Karena hidup di dunia ini kalau tidak kekal abadi. Tidak kekal abadi. Yang kekal abadi adalah di negeri di akhirat. Kenapa hidup ini kita supaya mati harus mati ya kan? Karena hidup kita ini ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Sampai sekarang udah tahu belum namanya menciptakan? Belum kan? Belum Pak ya kan? Bagaimana supaya kita tahu? Kita dimatikan. Dan di dalam Al-Quran pun juga mengatakan hidup di dunia itu, ya, hidup akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, negeri akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Nah inilah kita sekarang sekalian ya. Kalau kita sudah mati Pak, nanti kita akan menemukan suatu fenomena alam yang kekal abadi, yaitu di negeri akhirat. Cuma kata Allah, ya, hidup di dunia ini manusia akan aku matikan, ya,
Maka di dunia ini disuruh bergegas Gas. disuruh bergegas Gas. disuruh memperbanyak celeng, Celengan. disuruh memperbanyak celeng. Celengan. Tahu nggak celengan? Tahu. Disuruh memperbanyak tabung. Tabungan. Tabungan apa itu? Akhirat. Ya tabung akhirat. Ya kan? Salat jangan ditinggal. Selagi Sehat. puasa jangan ditinggal. Selagi Sehat. sehat. Kalau punya duit jangan sayang kita Pak. Selagi sehat. Apalagi ini di bulan Muharram. di bulan Muharram Pak ini. Bulannya Allah, ya kan? Bila mana kita ini banyak berbagi, ya. Berbagi kepada para fakir miskin. Jadi bulan Muharram nih, ya. Berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada para janda. Tapi ingat ya, janda tua jangan janda muda. Betul ada gitu Pak? Emang ada janda Betul muda. ada gitu Pak? Emang ada Janda janda muda. muda lagi lo kasih lagi. Enggak ada janda muda Kalau sih, ngasihnya lempon bini kita ya kan, bisa dicagar kita bini kita. Betul ada gitu Pak? Betul. Ya, yang kita ngasih janda yang jalannya begitu betul. Yang jalan udah bongkok-bongkok Pak ya kan. Kalau zaman dulu tuh masih nyiri aja sini gitu kan. Itu boleh kita kasih. Betul ada kan? Bahkan bini kita tambahin lagi bang, jangan ngasih 20.000, tambahin lagi bang. Tapi kalau abang ngasih janda muda begitu, ya kan? Jangan kali-kali kita ngasihnya depan bini kita Pak, ya kan? Ngasihnya kita lewat belakang, betul nggak? Betul nggak? Ya? Iya, coba kalau bapak ngasih depan bini kita, bisa berantem gitu kan? Banyak berbagi gitu Pak di bulan Muharram ini, ya. Di samping kita banyak berbagi pada anak yatim, fakir miskin, para janda, para du'afa, ya kan? Maaf Pak, jangan lupa itu sama Ustadz juga perlu, betul nggak? Betul. Itu dia yang lagi tunggu-tunggu Mas Gayung. Iya. Itu lagi gitu Pak. Jadi Ustadz bagian yang terakhir ya kan? Iya. Kalau Bapak ngasih anak yatim, ya kan? Ngasih para fakir miskin, para janda tua, para du'afa, ya kan? Yang terakhir baru Bapak ngasih Ustadz Khair. Betul dari gitu. Betul. Ya kan? Ya kan kalau bukan Bapak yang bagi Ustadz siapa kira-kira? Iya. Betul ada kira-kira Pak? Iya. Memang Bapak yang harus bagi Ustadz, betul kan? Ustadz bisa gemuk, bisa segala macam ya kan? Ya kan? Karena Bapak yang gemukin, betul ada kira-kira Pak? Betul. Betul ada kira-kira? Betul. Kan negara panas, Ustadz lagi menjadi mulung, betul kan? Lagi ngomong karung kan? Nggak bisa sapono, Ustadz Khairullah, saya jadi pemulung dia ya kan? Bisa jadi pemulung, lu pada pelit-pelit banget orang bagi duit sama Ustadz, betul ada kira-kira? Kira-kira sama macam itu. Nah, saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan di awal daripada buka bunga di kuliah kita pada malam ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sini semakin menambah nih Pak keimanan kita dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doain Pak ya. Bapak Matrobin, ya saya tahu memang Pak Matrobin pada dari masa kecilnya sekarang basic ini enggak, saya tahu aja bang hidupnya hidup pasrah. Betul enggak gitu Pak? Hidup pasrah kalau betul gitu. Ini malah apa adanya aja hidupnya ya kan. Cuma orang nego-nego Pak kan. Pernah Pak saya dagang ke dadak sama dia Pak. Dagang saya pernah dagang sama dia Pak kan. Ya, Pak. Saya dagang kolor itu dulu tidak ada Pak ya kan. Ya, kan? Begitu masuk masuk di lembah hitam goyang. Apa lembah hitam tuh? Kalau tidak ada buku gobak langsung sono itu. Yang tahu tuh. Lembah hitam sono di dadap ya kan. Lembah hitam. Insya Allah ya kan. Udah penjengkang aja begitu kan. Sehingga itu begitu masuk udah siapin ya kan. Benar kolor gitu. Sini bang. Yang satu lagi jengkang, yang satu lagi miring kan. Gue bagaimana ini? Bukan gimana? Kata itu germonya ya kan? Kata germonya ini mah. Kata germonya, ya kan? Gue udah siapin masuk. Kata germonya ini mah. Besar. Tahu gak germo? Iya tahu. Begitu. Saya mah katanya kalau apa namanya? Saya mah pengen katanya kalau punya laki yang agak sedikit akas gitu. Tahu nggak akas? Akas apa tuh? Akas tahu nggak? Tahu. Ya akas yang kencang banget begitu. Oh gitu. Gua tanya, Mbak, habis akas? Ah, bapak nggak ngerasain aja Pak. Gua paham kan yang aja kan. Akas Pak yang kencang banget yang gede banget begitu ya kan. Gua kata gini, mau nggak lanjing sambal? Gua begitu. Kenapa itu saya dagang ke dadak Pak? Gua shopping supaya dah, gue jadi panen jadi ngomong kan. Kemarin kita doain mudah-mudahan itu. Ya itu apa namanya pengalaman lagi. Soalnya itu kita sangat mudah Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita doain Pak ya. Mudah-mudahan saudara Matrobin ya, yang pada saat ini telah dipanggil Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan amal baik amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meninggalkan 2 anak ya, putri semuanya. Mudah-mudahan anak nanti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya juga ketemu mantunya di makam. Ini mantunya Matrobin ya. Gua pesennya meluh ya kan.
ini si Pina, jangan lu apa-apain, didik, karena bapaknya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, rawat yang benar. Iya katanya Pak Ustaz, ya kan? Didik. Salah, karena bapaknya udah nggak ada, ya kan? Ibunya udah nggak ada. Kalau bukan kamu menjadi suami setia, siapa lagi deh? Pada saya tadi bukti mau di makam saya dapatkan. Ya, jadi kalau betul-betul begitu kita berikan sebuah nasihat. Nasihat, mudah-mudahan itu nasihat menjadi sebuah manfaat. Amin. Ya, saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita doain, mudah-mudahan amal baik kami ibadah almarhum diterima si Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup ini, ya mari kita perbanyak amal kebaikan kita ya. Karena kita nggak tahu Pak, betul nggak? Ya, kematian itu dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin habis siapa kan gitu Pak ya kan. Mati itu bergilir. Ya. Mungkin habis siapa kan? Ya kan? Apa si RT, apa si RW, apa si yang lainnya kan? Betul nggak kira-kira Pak? Saya mau belakangan, ya kan? Kalau saya dulu kan sampai selama betul. Iya betul itu. Gue jadi ngumpulin dulu buat hati betul lagi gitu. Lu jangan mati dulu kan mah, ya kan? Iya, Lu iya. lagi bulan umroh ini, ya kan? Jangan. Betul nggak lagi kita, ya kan? Lu ngumpulin selama dulu perak 2 perak ini, ya kan? Yang 200, 300 gue kumpulin begitu ya. Ya, nah gue jadi manjang deh ngomongin ini kan. Ya kami akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.